Biar habaib dengan habaib tarung. Habaib tidak percaya dengan warga Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ulamanya. Biar Nahdlatul Ulama tidak suka kepada Ahlul Bait. Biar Nahdlatul Ulama tidak suka kepada Ahlul Bait. Biar Nahdlatul Ulama tidak suka kepada Ahlul Bait. Laki-laki yang ngaku-ngaku Ahlul Bait, ngaku-ngaku anak cucu Nabi, yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku anak cucuku kata Nabi, walaisa minni, padahal dia bukan anak cucuku. Ngotot betul, maksa rakyat Indonesia untuk percaya kalau mereka Ahlul Bait Nabi. Ngotot betul, maksa rakyat Indonesia untuk percaya kalau mereka itu zuriat Nabi. Kita diancam kualat, yang ingetan mereka dikatakan provokator, padahal mereka memang bukan anak cucu Nabi. Nah, muncul pertanyaan, mengapa zaman sekarang banyak orang ngaku-ngaku anak cucu Nabi? Karena Imam Mahdi mungkin akan segera muncul. Ciri Imam Mahdi akan segera muncul, banyak yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Kalau kemarin kan banyak yang ngaku Nabi, namanya Nabi palsu. Sekarang banyak yang ngaku cucu Nabi, namanya cucu palsu. Mengapa banyak cucu-cucu palsu? Karena Imam Mahdi akan turun. Tanda Imam Mahdi akan datang, banyak yang ngaku anak cucu Nabi. Mengapa? Karena Imam Mahdi itu keturunan Kanjeng Nabi. Al-Mahdiyu minna, Imam Mahdi itu keturunan kami kata Rasul. Ahlul Bait, dia merupakan Ahlul Bait Nabi. Min itrati min waladi Fatimah, Imam Mahdi itu keturunanku kata Nabi, anak keturunannya Fatimah. Namun kita harus waspada dengan orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, untuk menghindari Imam Mahdi palsu. Makanya dalam ajaran Islam, apabila ada yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, maka hukumnya ada 3. 1, yudrabu dorban waji'a, pukul dia dengan pukulan sekeras-kerasnya. Tapi ini nggak bisa dipraktekkan ya, karena zaman sekarang hukum pukul itu udah nggak ada lagi. Kalau zaman dulu kan ada cambuk kan, hukum cambuk nggak ada lagi. Kalau kita pukul dewek bu, main hakim sendiri. Kita melangkahi kewenangan penegak hukum. Negara kita negara hukum, ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Kalau belum dipunis hakim, ada praduga tidak bersalah. Nah yang kedua, wa yusahhar bihi. Kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, viralkan. Makanya Pak Ustadz Sukadi, kan beliau tadi tanya, ini Pak Yai Suparman yang ketua PWI ya? Iya kata saya. Nah tugas PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia itu mensosialisasikan orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini bukan anak cucu Nabi. Karena ulama mewajibkan kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi padahal bukan, wa yusahhar bihi, viralkan. Upload di Facebook, di Twitter, di Instagram, di YouTube, beritakan di media-media televisi, ini bukan anak cucu Nabi. Sama kayak Nabi palsu, ada namanya Ahmad Musodek ngaku Nabi, Lia Eden ngaku malaikat Jibril. Di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah ada namanya Nabi namanya Tugimin. Saya kalau nabinya Tugimin, gimana salawatnya bu? Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin wa ala ali sayyidina Tugimin sallallahu ala Tugimin. Repot kita. Nah itu harus dipiralkan. Kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi, kita viralkan. Yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi juga kita viralkan, sampai tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku anak cucu Nabi nantinya. Dan kemudian yang ketiga, wayuh basu zamanan tawila, penjarakan dia dengan penjara yang dalam jangka lama agar dia bertaubat. Makanya hati-hati kalau di Waisuran atau di mana-mana di negara kita ini ada yang nunjuk dirinya dalam darah aneh nih, mengalir darah Rasulullah. Kalau ada yang begitu, katakan Anda harus bertaubat, karena Anda tidak boleh ngaku-ngaku anak putu Kanjeng Nabi. Anak putu Kanjeng Nabi harus dibuktikan 1 dengan kitab nasab. Kalau nggak ada dalam kitab nasab, nggak boleh ngaku. 2, tes DNA. DNA-nya itu harus J1. Kami adalah Laskar Sabilillah.
Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.